Shalom saudara terkasih, saudara seiman. Pada hari ini kita akan membahas mengenai memaafkan untuk diampuni. Kenapa manusia sangat sulit memaafkan? Jawabannya adalah karena manusia sudah melarikan diri dari Allah. Yang kedua, tidak mengutamakan kasih. Dan yang ketiga, dosa. Sikap memaafkan adalah bukti dari kasih dan syarat untuk mendapatkan pengampunan dan pertobatan dari Allah untuk manusia. Apakah manusia bisa melarikan diri dari Allah? Dalam Mazmur 139 ayat 7-12, di sana tertulis, manusia tidak bisa melarikan diri dari Allah. Bagaimana kita dapat bersembunyi atau melarikan diri dari Dia yang mengetahui dengan baik, bahkan pikiran kita yang paling dalam? Mari kita belajar dari Nabi Yunus. Kisah Yunus sangatlah menarik untuk diketahui. Kenapa? Karena Yunus diutus Allah untuk suatu tugas penting, namun ia melarikan diri. Yunus adalah nabi yang diutus Allah untuk pergi ke kota Niniwe. Dalam Yunus 1 ayat 1-2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangun dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Namun apa yang terjadi? Yunus melarikan diri dari Allah. Yunus tidak menaati perintah Allah, dan dia malah bersiap melarikan diri, pergi ke Tarsis dengan kapal dan jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan pun menurunkan angin ribut. Pada saat Yunus di kapal, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur, dan awak kapal menjadi takut dan berteriak kepada Tuhan mereka. Melihat terjadinya angin ribut, Yunus malah pergi tidur ke ruangan dalam kapal dan mengabaikan angin ribut yang ia tahu datangnya dari Tuhan. Awak kapal yang melihat itu lalu membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Lalu bertanyalah para awak itu kepada Yunus, siapa dia? Karena siapa dia sehingga mereka ditimpa malapetaka? Dan apakah yang telah Yunus lakukan? Yunus pun menjawab, bahwa dia seorang Ibrani yang takut akan Allah, yang telah menjadikan daratan dan laut. Yunus mengatakan bahwa dia melarikan diri dari tugas yang diberikan Allah. Lalu para awak kapal bertanya, harus diapakan Yunus agar laut mereda? Dalam Yunus 1 ayat 12, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Pada awalnya, para awak kapal itu ingin menyelamatkan Yunus dan mendayung untuk membawanya ke daratan. Tetapi tidak bisa karena laut semakin bergelora menyerang mereka. Para awak berseru kepada Tuhan untuk tidak membinasakan mereka. Dan janganlah karena membuang Yunus ke laut, mereka menanggung darah orang yang tidak berdosa itu. Para pedagang dan pelaut di atas kapal itu sangat takut atas badai tersebut. Mereka berseru kepada dewa-dewa mereka, tetapi tidak menerima jawaban. Kisah Yunus bahkan lebih menakutkan bagi mereka. Namun demikian, mereka menolak untuk membuang Yunus pada kematian yang pasti. Hati nurani mereka sebenarnya tidak membiarkan mereka untuk melakukan pengorbanan manusia. Mereka melemparkan nabi yang melarikan diri tersebut
ke laut hanya ketika semua usaha manusia tidak berhasil. Kemudian laut menjadi tenang dengan cara ajaib yang sama sebelum menjadi begitu buruk. Mereka kecewa terhadap dewa palsu mereka, sehingga mereka berpaling kepada Allah yang hidup dengan penuh kuasa. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelih bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Tuhan lagi-lagi mengadakan intervensi. Seekor ikan besar datang atas penentuan Tuhan dan menelan Yunus. Yunus diselamatkan dari kematian. Selama 3 hari dan 3 malam, dia tinggal di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, Yunus menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya dengan bermazmur. Dia merasa sudah berada di tengah-tengah dunia orang mati dan berteriak kepada Tuhan karenanya. Kerinduannya kepada Tuhan, hadiratnya, dan bait kudusnya timbul kembali. Dia mulai mengucap syukur bahwa Tuhan menyelamatkan dia dan mengaku keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus mendapatkan kesempatan 3 hari untuk bertobat. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Yunus diperintahkan untuk memberitakan hukuman atas Niniwe. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berserulah ia, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang-orang Niniwe yang percaya kepada Allah lalu mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, akan mengenakan kain kabung. Orang-orang Niniwe berpuasa, berseru kepada Tuhan, dan mereka pun bertobat. Niniwe pun selamat. Pemberitaan Yunus sudah berhasil menyelamatkan suatu negeri yang besar. Tentu kita akan bersukacita jika berada di posisi Yunus. Namun bagaimana dengan Yunus? Apakah dia senang? Tidak. Hatinya sangat kesal dan dia sangat marah sekali. Dia berdoa dan menjelaskan mengapa awalnya dia berusaha melarikan diri. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Pertobatan Yunus dalam ikan menyelamatkannya. Ketika Yunus tenggelam menghadapi kematian yang pasti, ia meminta bantuan Allah. Setelah menemukan keselamatan itu dan di dalam perut ikan, ia bersyukur kepada Allah dengan mazmur pujian. Meskipun Yunus tidak layak, Allah mendengar doanya. Meskipun Yunus merasa enggan, Allah memakai dia untuk menyelamatkan orang-orang di Niniwe. Meskipun kita tidak layak dan enggan untuk melakukan kehendak Allah, Ia mengabulkan doa kita dan memakai kita untuk menjangkau orang lain. Rahmat dan kebaikannya yang tak pernah terbatas. Kisah Yunus benar-benar menakjubkan. Dia mengetahui tentang kasih dan pengampunan Allah, tetapi ia menolak tugas dari Allah karena Yunus memusuhi orang-orang Niniwe. Sehingga para penyembah berhala itu yang selayaknya dihukum dan tidak pantas mendapatkan pengampunan dan kemurahan hati Tuhan, namun selamat. Ini benar-benar tidak masuk akal bahwa Yunus mencoba untuk melarikan diri dari Allah. Ketika ia menyadari bahwa Allah mengejarnya,
ia malah pergi tidur dengan tenang. Kemudian ia menerima dosanya dan mengutuki dirinya sendiri untuk mati karena tidak mau diutus ke Niniwe. Jika Tuhan tidak melakukan apa-apa, maka Yunus akan mati dalam dosanya. Allah telah memberi Niniwe kesempatan bertobat melalui Yunus. Namun walaupun Niniwe telah menjadi jahat, tidak seluruhnya dibiarkan dalam kejahatan. Ia yang melihat semua anak manusia dan melihat segala sesuatu yang berharga, merasa di dalam kota itu banyak orang yang sedang mencari sesuatu yang berharga, yang lebih baik dan lebih tinggi. Dan jika sekiranya diberi kesempatan hendak belajar tentang Allah yang hidup, akan menyingkirkan perbuatannya yang jahat. Ini merupakan sebuah pelajaran pengampunan. Berapa banyak sukacita yang memenuhi setiap jalan kota Niniwe ketika semua orang diberitahu bahwa Allah telah menerima pertobatan mereka, sehingga Allah tidak akan membinasakan mereka. Lalu, mengapa Yunus bereaksi begitu buruk terhadap tindakan pengampunan dari Allah tersebut? Bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi lebih murah hati dan pemaaf terhadap orang-orang yang kita pikir tidak layak untuk mendapatkannya? Jawaban Allah kepada Yunus. Bertentangan dengan Yunus, Allah bersedia untuk membuka dirinya dan menawarkan keselamatan kepada siapa saja yang ingin menerimanya. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak,